Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Gondrong. Sebelum kita memulai kesempatan pada kali ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan sampai sayang, karena ujung-ujungnya pasti akan dibuang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dede Joansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari dosen Dr. Andes Hajjah Illa Khalilah SAG MSI selaku dosen pengampu teori komunikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi massa. Apa sih itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan atau disampaikan kepada khalayak umum atau masyarakat umum. Komunikasi ini juga bisa menggunakan berbagai alat media sosial untuk saluran komunikasi tersebut. Dalam komunikasi massa juga ada yang namanya teori agenda setting. Teori agenda setting ini bertujuan untuk menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat yang mengangkat isu-isu paling penting untuk dibahas, didengar, atau dipercaya terhadap media massa. Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas mengenai film Laskar Pelangi. Nah, di sini saya akan mengajak kalian semua membahas sedikit tentang film Laskar Pelangi, yang merupakan film legendaris Indonesia yang ditayangkan pada tahun 2008 dengan jumlah penonton 4,7 jutaan. Dan film ini juga menggambarkan perjuangan para guru dan murid dari SD Muhammadiyah dalam belajar, mengajar, dan mempertahankan sekolah mereka yang akan ditutup karena kurangnya siswa yang daftar serta fasilitas belajar mengajar yang tidak sesuai standar atau tidak layak untuk ditempati. Dan film ini juga mengangkat isu ekonomi menengah ke bawah yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan dalam teori agenda setting, cuma ada dua hasil yang terjadi, yaitu dipengaruhi dan mempengaruhi. Siapa sih yang dipengaruhi dalam film ini? Nah, yang dipengaruhi di film ini adalah masyarakat, dunia perfilman, serta pemerintah. Film Laskar Pelangi mengangkat tema pendidikan dan kemiskinan, yang dimana isu ini sering diangkat oleh media massa di Indonesia. Pendidikan yang sulit dan ekonomi kelas menengah ke bawah ini juga sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini juga yang membuat film Laskar Pelangi lebih mudah diterima di depan masyarakat Indonesia, terutama di pedalaman atau perdesaan. Lanjut, yang kedua ada yang mempengaruhi. Siapa sih yang mempengaruhi? Nah, di film Laskar Pelangi lah yang mempengaruhi penampilannya terhadap pandangan masyarakat Indonesia tentang pentingnya pendidikan. Sehingga bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, melainkan juga untuk pemerintah setempat. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi masyarakat untuk menempuh pendidikan pada saat itu. Dengan munculnya film Laskar Pelangi ini, media massa kemudian lebih banyak menyuntik cerita dalam kondisi serupa untuk memperkuat kesadaran dan persepsi masyarakat Indonesia dengan keadaan di daerah-daerah kecil dan tertinggal. Dan film Laskar Pelangi juga bukan hanya untuk mengunggah emosi penontonnya, tetapi juga memberikan gambaran yang kuat tentang pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk meraih impian, kesuksesan, dan mengubah nasib hidup. Nah, dan dalam konteks ini, film ini juga dapat dianalisis melalui lensa cultivation theory, sebuah teori komunikasi yang dikembangkan oleh George Gardner yang menyatakan bahwa paparan terhadap media massa dalam jangka panjang dapat mempengaruhi persepsi audiens terhadap realitas sosial. Cultivation theory
menyarankan bahwa media, termasuk film, berperan dalam membentuk dan memperkuat pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tertentu, seperti pendidikan, kesuksesan, dan hierarki sosial. Nah, seiringnya dengan berkembangnya teknologi dan media massa, film telah menjadi salah satu bentuk komunikasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pandangan dan nilai-nilai sosial masyarakat di Indonesia. Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan pesan moral dan sosial yang berpotensi membentuk cara pandang audiens terhadap berbagai isu kehidupan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang komunikasi massa, di mana kita juga mengutip sedikit tentang film Laskar Pelangi sebagai contoh nyatanya. Semoga kedepannya kita, masyarakat, dan terutama pemerintah lebih peka terhadap pendidikan di Indonesia, terutama di pedalaman. Mungkin hanya ini yang bisa saya bahas mengenai teori komunikasi massa. Mohon maaf atas kekurangannya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.